Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda ternyata tidak lupa ya, sekali lagi bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, kami ucapkan dari seluruh warga Dhamma TV, dari administrasi sampai dengan direktur, keluarga, anak cucunya, sampai dengan si tukang parkir pun kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, seperti janji saya minggu yang lalu, kita akan meneruskan tentang misteri Gunung Arjuna yang kebetulan diam-diam sudah dilacak juga oleh saudara-saudara saya, Pak Win dan Mas Agus ini, yang nanti kelanjutannya akan bagaimana. Kemarin akan kita bicara tentang mikrohidro. Kalau sudah mikrohidro nanti terwujud, mungkin ada kaitannya pada waktu minggu yang lalu kita ngomong-ngomongan dengan Putri. Tapi karena ini musim pandemi, yang lagi ngumpul dengan keluarga, biarlah memperkenalkan sekali lagi. Monggo Mas Agus dulu nama lengkap. Oke, terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk para pemirsa semuanya. Dalam kesempatan ini, sebagai tindak lanjut dari kegiatan kami, untuk episode kali ini adalah klimaks dari ekspedisi kami untuk yang ekspedisi pertama. Jadi pada kegiatan-kegiatan sebelumnya kami melakukan validasi, kemudian kami melakukan pemetaan, dan kami melakukan perencanaan tentang kegiatan-kegiatan aplikasi di lapangan. Nah, dalam waktu dekat ini seperti pemasangan mikrohidro, kemudian kegiatan-kegiatan tentang model itu sendiri bisa dilihat di Wangon dan sekitarnya, dan kemudian pada akhirnya hasil dari semua kegiatan kami akan kami sarasiankan, kami seminarkan, diperkirakan bulan Agustus September. Dalam sarasian itu mengkaji tentang bioenergi, apakah dengan air saja, apakah dengan sinar matahari, apakah dengan angin, dan beberapa diantaranya tenaga surya, dan macam-macam. Kemudian dari sisi foodnya, temuan-temuan yang berkaitan ketahanan pangan non beras tentu juga akan kami sajikan di hadapan para pemirsa dalam bentuk pameran. Ya, termasuk kesehatan juga hasil-hasil dari obat-obatan atau jamu yang ada di kegiatan kami ini. Nah, dalam kegiatan akhir nanti kami ada 3 tahap. Untuk 2021 ini kami berharap melakukan pameran atau semacam pekan seni budaya untuk tahap lokal, yaitu 2021 ini di Singosari dan sekitarnya, supaya masyarakat tahu persis apa yang sudah kami lakukan selama ini. Dan dalam kegiatan itu sarasian tentang beberapa hal tadi, dan puncaknya adalah pagelaran seni budaya yang kami beri brand itu Gelimang Indonesia Gemilang. Artinya semua hasil-hasil di kawasan Gunung Arjuna yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, semuanya kan kami tampilkan semuanya, betapa kayanya di Arjuna ini. Dan mudah-mudahan di tempat lain pun pada saatnya juga melakukan hal yang sama sebagai model. Pada tahun 2022 kami juga berharap ini pameran ini bersifat tahunan. Tapi pada tahun 2022 kita berharap pameran ini skalanya sudah regional, sudah se-Jawa Timur lah paling tidak. Dan pada tahun 2023 kita berharap skalanya sudah menasional, karena konsolidasi di lokal, regional maupun perangkat yang sudah kami lakukan sudah relatif komplit. Kami berharap pada tahun 2023 ini mengundang UNESCO untuk hadir, bahwa Arjuna ini layak untuk ditetapkan sebagai geopark atau Taman Bumi Internasional. Manakala itu sudah terjadi, maka tahun-tahun berikutnya secara otomatis kunjungan itu tidak hanya dari regional maupun nasional, sehingga yang wisata itu bisa juga dari beberapa negara. Yang saat ini list kami baru 16 negara,
mudah-mudahan pada tahun 2023 itu paling tidak mencapai sampai 200 atau 250 negara yang hadir ke Arjuna Geopark. Begitu. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Ternyata angan-angan seorang kakek ini diwujudkan juga oleh generasi-generasi muda ya. Saya sudah lama gandrung tentang Gunung Arjuna itu. Sampai tahun 67 saya tuh mulai beli tanah di sana, meskipun tidak luas, hanya sekitar 19 kali 52, tapi tanah itu merupakan satu sumber yang harus kita pegang dengan baik ya. Karena tujuan saya akan hidup di sana untuk apa? Untuk Arjuna menggeliat demi bangsa seluruh dunia. Karena manusia seluruh dunia bagaimanapun ini harus hidup tentram, damai, dan sejahtera. Dan inilah yang menjadi kudangan leluhur, dulu disebut Hamemayu Hayu ing Bawono. Jadi si Jawa itu tidak ada ekspansi, menjajah, menguasai, tidak ada. Kalau Mojopahit pengaruhnya 2/3 dunia, itu karena pengaruh perdagangan yang didagangkan karena ada. Untuk itu daratannya harus dipegang, kalau tidak daratan Doratarit, meskipun kita punya lautan, ya daratannya hancur. Makanya VOC di sini sekitar 500 tahun itu ya menguasai perkebunan, menguasai tambang-tambang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, Pak Win, ini nuwun sewu, kalau nggak salah kaos yang penjenengan pakai itu Arjuna Expedition ya. Lalu ekspedisi mencermati tentang Arjuna kok sampai sekarang ditarik ke UNESCO. Itu UNESCO. Itu ceritanya bagaimana Pak Win? Begini ya, saya agak panjang sedikit ya berbicara tentang kronologinya. Kami, setidaknya kami berdua, kemudian ada beberapa teman juga kami ajak diskusi tentang Arjuna. Berawal dari begini jadi, ada apa sih sebenarnya di Arjuna ini kok? Arjuna ini dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan besar. Ada Jenggala, ada Daha, ada Singosari, ada Mojopahit, Mapel ada di sekitar Arjuna sana. Nah, berawal dari sana, kami kemudian seperti kemarin pengen merekonstruksi, maka kami melakukan mapping, dan dari mapping kemudian ada input data dari beberapa pihak, di samping kami melakukan pendataan sendiri, kemudian kami melakukan validasi, dan ternyata Arjuna mempunyai potensi yang luar biasa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Maka seperti tadi disampaikan oleh Mas Agus, ini bagian dari klimaks. Hasil dari validasi kami, temuan-temuan kami, penelitian-penelitian kami, kali ini kami bersama tim lagi melakukan penataan tentang energi, pangan, dan kemudian herbal, kesehatan, untuk kemudian tadi sudah disampaikan untuk nantinya kita sajikan dalam sarasean dalam seminar untuk kita bahas lebih lanjut supaya Arjuna betul-betul jadi role model buat bangsa ini. Kemudian juga kami akan gelar Pekan Seni dan Budaya, di mana di sana akan kami gelar, kami pamerkan yang kami sudah temukan. Ada seperti kemarin kami sampaikan, ada bahan pangan non beras yang luar biasa, sorghum yang kalau Mas Jati nyebut itu jagung cantel itu. Kemudian dari herbal ada mojo, ada keboan, ada daun insulin, dan masih banyak lagi, dan itu luar biasa jumlahnya di lereng Arjuna. Sehingga untuk menyehatkan bangsa ini sebenarnya tidak perlu biaya mahal, dan untuk semua kegiatan itu kami bersepakat untuk memberikan tajuk Gelimang Indonesia Gemilang. Jadi berharap dengan Gelimang Indonesia Gemilang ini loh, ternyata bumi Nusantara ini bergelimang
potensi untuk menuju Indonesia gemilang gitu. Dengan begitu kan kita akan bisa mewujudkan Pancasila tadi. Tujuan dari Pancasila adalah memakmurkan segenap warga bangsanya. Jadi kami membuat program itu panjang, dan nanti kami merencanakan di bulan Agustus tahun ini, tahun 2001, kami akan gelar serasean maupun pameran skala kecil yang skala lokal. Nah, kemudian nanti di tahun 2022 kami akan gelar ulang. Kami rencanakan ini jadi agenda tahunan. Kalau di 2021 tadi lokal, nanti 2022 itu kami rencanakan secara regional, jadi tingkat provinsi, sambil menata untuk menuju ke Geopark tadi. Karena kami sampai hari ini masih melakukan komunikasi pada pihak-pihak yang kompeten untuk menuju ke Geopark tadi. Misalnya kalau pemerintah daerah pusat, pemerintah pusat bukan pemerintah daerah pusat, pemerintahan pusat ya yang ada di Jakarta sana, dalam ini komunikasinya dengan menteri apa? Kira-kira? Ada beberapa kementerian terkait. Jadi ada Kementerian Pertanian, Perdagangan, Pariwisata, tadi sampaikan oleh Putri, Parekraf. Kemudian juga nggak nutup kemungkinan dengan Kementerian Pertahanan di samping Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri. Jadi departemen terkait kami akan hubungi. Wah, ini paling tidak yang terhormat yang berada di Senayan, di MPR DPR sana mesti harus memahami ya. Ya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini kerja besar Singosari untuk Indonesia. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita akan ngorek terus ya pada Pak Win ini ya. Pak Win, penjenengan tadi mengingatkan saya pada waktu masih gerilya di Blitar Selatan dulu, makannya cantel, makan itu apa itu jagung ya cantel ya, jagung cantel istilahnya ya, Iya. jagung cantel itu. Dan itu kelebihannya apa Pak? Kelebihannya dari beras biasa? Kelebihan secara ekonomis ya, secara ekonomis dia lebih produktif. Lebih produktif. Seperti kemarin saya contohkan ya, satu pohon itu bisa bulir-bulirnya bisa 3-4 kali dari padi. Dari sisi produktivitasnya itu. Kemudian dari sisi nutrisi ternyata hasil uji lab yang sekarang sudah dipublish di Google ya, malah dari beberapa komunitas melalui media sosial, dari YouTube dan sebagainya, itu ternyata kandungan nutrisinya juga nggak kalah, bahkan lebih bagus dibanding beras. Maka saya jadi, kalau berbicara tentang nutrisi, saya jadi teringat sosok sepuh dari Blitar ya, itu yang banyak memberikan masukan ke saya. Itu makanan pokok pasukan Bayangkara. Karbohidratnya ada, vitamin-vitaminnya, semuanya lebih lengkap di sana. Lebih lengkap, sehingga kalau istilahnya Mas Jati itu, makanya pasukan Bayangkaranya Majapahit itu wah, perkasa banget. Ya makanya Majapahit dulu itu kalau sudah menjelajah dunia dengan kapal induknya itu isinya kan ribuan ya, ribuan prajurit ya, menjelajahi dunia. Loh kok stok makanannya itu ada, orangnya kuat-kuat, ternyata dengan jagung cantel itu ya. Lalu, di samping dari secara herbal, kalau mau yang kita nyebutnya jamu, jamunya nggak perlu takut diabetes karena punya daun insulin, nggak perlu takut dengan bermacam penyakit karena racun di dalam tubuhnya bisa dikeluarkan dengan godong kebuan yang saya jelaskan kemarin. Kemudian untuk mengantisipasi virus, basil dan bermacam penyakit, diantaranya ada buah mojo yang bisa dijadikan sebagai minuman kesehatan, atau kalau masa sekarang dikenal sebagai suplemen ya.
lengkap banget. Tapi kemarin saya jenengan kasih satu botol kecil gini ya. Waduh, dampaknya itu mungkin karena umur sudah mendekati 80. Sekarang tuh kayak anak kecil lagi. Hui, kok nggak ada dikerjakan. Sampai kemarin itu beli jeruk keprok itu, tak buat dukar-dukaran, tak pede putu, tak suruh. Tapi kayak arek cilik meneh gitu loh ya. Dan kalau malam itu Pak Win, tidur itu sulit. Dia nulis terus, itu ya apa sih gitu. Jadi akhirnya tuh tidur kalau sudah untuk pendingin udara itu saya nyalakan. Terus ini saya tutup buata baru agak-agak ketiduran kadang-kadang itu. Tapi malah wetes deh Pak Win, malah wetes lagi gitu. Dan ternyata kaki saya itu biasanya bengkak ya enggak bengkak lagi gitu. Nah, cuma untuk ini Pak Win, untuk merubah dari nasiisme ke cantelisme itu kira-kira di samping penerangan, kesadaran TV-TV itu kira-kira apa dengan sarasian tadi itu yang dia? Salah satu diantaranya dengan sarasian ini juga beberapa pihak mereka dari kalangan kampus juga mulai sosialisasi tentang sorghum itu sendiri. Maka sekarang banyak yang membudidayakan sorghum, porang, banyak yang membudidayakan itu. Kalau di Malang belum ada ya warung sorghum itu belum ada ya? Belum ada, tapi sosialisasi tentang tepung sorghum sudah ada. Tepung sorghum sudah ada. Sudah ada. Kami sudah mencoba Ki Jati, dan rasanya enak banget. Tepung sorghum itu bentuk untuk apa? Itu untuk jenang? Untuk bahan kue, bermacam kue bisa. Kita makan yang kami sudah coba ya, dikolak. Dikolak itu enak rasanya. Hampir kayak kacang hijau, hijau. Nah, kemudian di kerawu kita masak kayak kita tanak kayak nasi gitu, enak juga. Nah, itu nanti kami bermaksud di Wangon tempat Ki Jati ini sekalian mohon izinnya, nanti kami akan jadikan tempat untuk display dari sorghum beserta turunannya. Bagaimana cara ngolah sorghum, bagaimana cara mulai dari membibit, memupuk, besar, memanen sampai mengolahnya. Kami akan display di Wangon. Jadi kalau ini nanti itu waktu kita menghadap Pak Bupati, ini kita sampaikan supaya Malang ini daripada kita beras mesti impor terus ya. Beras itu kan impor dari sana ya, dari utara ya. Itu mungkin tepat juga ya kalau Malang ini gitu. Lalu Mas Agus, ini jenengan ini kalau saya pikir jangkauan pemikirannya itu kok apa ya, di luar ukuran umum gitu loh. Artinya ada sesuatu yang tidak disentuh oleh umum tapi penjenengan telaten, misalnya tentang Arjuna, misteri dan potensinya tadi itu tadi sudah ceritakan bahwa di kiri kanan Arjuna itu banyak kerajaan-kerajaan ya. Umumnya memang seorang raja itu pasti harus bertempat di tempat yang tersubur, karena tujuannya adalah memberi makan kepada umatnya, kepada rakyatnya, kan begitu. Jadi logis juga. Nah kalau begitu ya Mas Agus ini harus siap-siap menjadi Raden Arjuna yang harus memerangi buta cakil yang pesilaan karu-karuan itu ya, supaya masyarakat kita itu segera bangkitlah dari ketergantungan pola makan dan sebagainya itu ya. Lalu Pak Win, kembali ke buah mojo tadi itu. Buah mojo yang dijadikan air kemarin memang dahsyat. Saya lupa itu isinya apa aja Pak Win, isi kandungannya itu. Nutrisinya di sana kayak vitamin E, vitamin C, vitamin A, vitamin D, B1, B2, B3, B kompleks, di samping karbohidrat. Iya. Jadi dia kaya nutrisi. Dengan kayak vitamin C, dia akan mampu menjaga stamina dan imunitas tubuh manusia.
Nah, dalam hal ini untuk memproduksi Pak Win itu masih bekerja sendiri apa berusaha untuk mencetak seorang orang yang bisa mengelola itu? Sementara kami masih membuat model ya. Kalau beberapa ada yang kami sudah belajar bareng lah ya, dijak belajar bareng bagaimana ngolah buah mojo. Karena awalnya kami mendapatkan atau didatangi kurir dalam bahasa Mas Agus ya. Itu diberitahu caranya seperti ini. Kami kembangkan, kami kan jahil ya. Kalau waktunya ditambahi atau dikurangi bagaimana gitu. Kami sudah membuat itu, dan yang dikonsumsi Ki Jati kemarin itu yang kami coba. Nah, yang menurut kami paling enak, paling enak dari enak, segar, menyehatkan gitu. Nah, para penonton Dhamma TV yang memuliakan, setelah Anda mendengar siaran Dhamma TV ini, apa yang disampaikan oleh Pak Win tadi itu, semoga mulai saat ini, sekali lagi ya, mulai saat ini yang rumah-rumahnya ada halaman, jangan lupa ditanami buah mojo ya, karena buah mojo itu ternyata manfaatnya sangat besar sekali. Itulah gede-gede segini kayak kelapa, gede-gede itu ya. Itu kalau tidak dimulai ditanam sekarang ya, kita ketinggalan lagi nanti, itu ketinggalan lagi ya di halaman. Dan di tempat saya kemarin kelihatannya pekarangan saya gede, tapi mungkin belum anehnya ya. Tolonglah nanti kalau di kebun-kebun itu ada pohon-pohon yang aneh, pohon-pohon yang jangan ditebang ya, minta tolong. Karena Singosari Padepokan saya itu tidak untuk saya, untuk laboratorium pengembangan segala macam kebutuhan manusia, kebutuhan tentang botani, kebutuhan tentang ikan-ikanan, kebutuhan tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya ya. Jadi ini kalau nanti pengen dekat lagi, bisa nanti Pak Win kita undang ke sana atau diundang kemana aja dengan Mas Agus ini untuk sarasian bareng, misalnya di Tumpang, di Pakis, di Gondang Legi, atau di Turen, atau di mana, monggo silakan. Nanti kontak aja ke Dhamma TV atau ke Ki Jati ya, bisa langsung nanti saya sampaikan beliau gitu. Nah, lalu Mas Agus, ini gendala yang kira-kira akan kita hadapi mengingat program sampean dan besar tadi itu, kira-kira di bidang apa kira-kira? Kalau bicara kendala, semua pekerjaan saya kira ada. Tapi kami berkeyakinan dan sudah menguji diri dalam 1 tahun ini bagaimana kami dari sisi finansial berswadaya. Kemudian dari sisi mental kami nrimo ing pandum. Ada saat-saat memang harus kita kejar, ada saat-saat memang kita harus calling down. Kemudian dari sisi jaringan ya alhamdulillah selalu saja ada yang hadir dengan kekuatan alam semesta ini. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, selalu ada kekuatan yang hadir dari energi alam semesta ini. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kalau kakek ngomong agak salah terus ya, karena terus terang aja nur sewu. Ini loh, gara-gara sitok iki lho, lha piye wong dibungkem kene aduh kene dadi malah kreativitas sih rasane kayak luyu, kayak ngomong tok wis kleru kabeh itu ya. Tapi ya bagaimana ya, nggak mungkin pemerintah itu tidak demi keselamatan umatnya, nggak mungkin. Dan ternyata di negara-negara lain juga banyak yang korban tentang corona ini ya. Jadi bagaimanapun kalau kita hati-hati ya, itu tetap lain ya. Mas Agus, saya tertarik di bidang
pengamatan jenengan yang mengatakan tidak akan lepas dari unsur kekuatan alam yang membantu program ini. Gambarannya seperti apa, Mas? Ya, ada banyak hal dalam proses perjalanan kami berdua ini. Yang semula, salah satu diantaranya pada saat kita gagas ini, kita coba diskusikan dengan beberapa teman. Nah, ada teman-teman yang mungkin frekuensinya belum nyambung, selalu bertanya, dananya dari mana? Berapa duitmu untuk menjalankan ini? Ini gagasan besar dan berbagai macam lah. Artinya kesimpulannya mereka menilai dari sisi finansial, fisik. Nah, kami sementara dalam perjalanan ini yakin segala sesuatu yang memiliki banyak hal itu yang maha itu ya Allah, bukan ada yang lainnya. Dan aktualisasinya adalah bentuk di alam semesta ini. Dari beberapa kegiatan kami dengan beberapa contoh itu tadi, kami tetap jalan saja dengan beliau ini. Dan secara kebetulan menurut orang, tapi kami sudah yakin pasti nanti akan hadir dengan cara-caranya. Alam semesta ini sudah memformatkan demikian. Tiba-tiba ada yang mengajari kami beberapa ilmu tentang kegiatan kami, menambahi. Kedua, tiba-tiba saja mereka datang untuk melihat hasil temuan kami digantikan dengan natura. Ada juga beliau ini sempat kaget saat dengan ikhlasnya memberikan hasil mojo itu ke beberapa teman. Suatu saat beliau belanja ke satu warung untuk beli rokok. Nah, ternyata warung itu mengidap penyakit suami istrinya. Dan setelah diminum mojo itu sembuh penyakitnya. Sehingga pada saat itu dibungkuskannya permintaannya beliau dan diberikan untuk tidak dibayar. Karena mereka berhutang jasa, merasa berhutang jasa dengan penyembuhan tadi. Kaget beliau, loh kok seperti ini? Ya. Nah, itu salah satu diantaranya. Terus kedua, jalan itu selalu terbuka. Salah satu diantaranya pada saat kami kesulitan untuk mencari tempat tentang untuk mikrohidro. Pak Win yang sedemikian lamanya bersahabat dengan Pak Jati tiba-tiba teringat. Dan pada saat kita ngecek ke lokasi, sepertinya di tempat itu sudah menyapa, ya nonggoni gini. Artinya apa? Artinya proses kami berjalan itu karena kami hakul yakin alam semesta ini dengan niat yang baik ini pasti menyambut dengan baik. Sehingga apapun yang kemudian menjadikan hambatan menurut orang, bagi kami ini adalah cara-cara alam untuk menguji kami. Kuat enggak kamu sampai kepada titik yang diharapkan? Nah, karena kami berharap ini pemberdayaan ini adalah kenangan kami untuk masyarakat luas, khususnya kami sebagai Arema, anak Malang, kepingin melakukan sesuatu untuk Malang Raya ini, bahwa Malang ini punya sesuatu yang luar biasa. Sehingga dengan begitu kami berjalan ini sampai saat ini itu ngapunten, belum pernah kami ngemis-ngemis ke pihak-pihak tertentu kecuali mereka dengan simpatinya memberikan. Sehingga kami jaga betul supaya ekspedisi Arjuna ini memang sukses yang punya nilai, tidak hanya sekedar sukses. Andaikan sekedar sukses saja sebetulnya banyak yang menawari sekian miliar, tapi tidak sesuai dengan track kami, tentu kami arahkan untuk tidak begitulah. Begitu kira-kira. Wah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Zaman seperti ini kok masih ada orang seperti ini ya. Aneh ya, aneh tapi nyata ya. Belum tentu kalau 1000 itu ada satu ya. Leluhur dulu memang sudah mengatakan seperti itu, ger. Wolak-balik ing jaman aja lali karo Purwoduk Sina. Sak eling-eling sak bejo-bejone wong sing lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Lah, eling lan waspada itu seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi itu. Dan kebetulan kok ya oleh bolo
jenenge Pak Win. Lah Pak Win oleh bolo jenenge Jati. Lho saya angkrem di Singosari itu ya untuk apa? Untuk Nusantara dimulai Singosari. Bermacam-macam romantika. Romantika itu peristiwa ya yang saya hadapi. Saya cuma mesem aja sampai suatu saat ada pemuda dari sana datang tanya pada saya, "Mbah, nggih apa Mas? Saya mau sowan." "Monggo wis mamporung larung mam dhisik saknoke." "Ndak Mbah, mau tanya aja. Mbah Jati itu ilmunya apa ya?" "Loh, ilmu apa?" "Mbah Jati itu pernah di pohon-pohon ditebangi ya. Lalu gubuk-gubuk dibakar, di gini. Loh, kok enggak marah, enggak lapor polisi?" "Ya enggak, Dek. Itu menurut saya hanya mengingatkan saya lek gawe aja nanggung sing gede menisan." Nah, sekarang ternyata gede ya. Di sana gede tingkat 2, di sini gede, dan semuanya itu ngalir. Sama sekali tidak menyiksa pribadi kita. Karena apa? Karena sebenarnya enak tidak, legi, pahit, kecut, seger, waras. Sing ngrasakne itu jiwa. Spirit. Makanya spiritualisme itu adalah ilmu tentang karakter dan jiwa manusia. Jiwa inilah. Lah, oleh karena itu setelah itu harus sadar. Sebenarnya kalau begitu orang hidup tuh yang penting apa? Yang penting ngerti besok lek mati piye. Saya ulangi ya. Penting ini loh ya. Kalau pengen jelas japri, kalau di sini kan waktu nentek ya. Kalau pengen japri tak ladeni sambil minum kopi seadanya, lek ana ya maam bareng gitu ya. Ora usah nggawa macem-macem gitu ya. Karena bisa kakek hanya seperti itu, dan ini kewajiban saya kalau Mas Agus dan Pak Win bergerak di bidang itu, kakek yang di bidang cuap-cuap. Katanya Putri kemarin ya, Pak Jati itu wis diciptake dadi wong penerangan. Sejak dulu orang penerangan. Orang penerangan ya gini, dadi ya wis pensiun banget saya bangga nyecret aja ya. Ya rasanya bahagia, seperti itu bahagia banget ya. Demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Program-program beliau itu memang saya lihat bagus sekali, Pak Win. Saya masih terngiang-ngiang mikrohidro tadi itu, kira-kira satu desa itu umpama butuh air debit yang seberapa besar, Pak Win? Enggak terlalu besar yang dibutuhkan, karena nanti kita sirkulasikan. Jadi mikrohidro itu untuk memutar turbin saja. Untuk memutar turbin menggerakkan generator dipasang dengan panel-panelnya, menghasilkan listrik. Jadi, tapi turbin itu kan tidak ada di pancuran tuh ya? Oh, nanti kita setting nanti ada teman-teman yang akan bisa menjelaskan secara teknis. Yeah. Tapi teknis globalnya, turbin ini kita gerakkan dengan menggunakan air yang kita sirkulasikan. Jadi air kita tarik ke atas untuk mutar turbin. Turbinnya ini kemudian disambungkan memutar generator. Sederhananya begini, Ki Jati, kayak zaman kita dulu ya, sepedaan pancal itu ya, itu kan ada bosnya itu bisa menghasilkan listrik. Iya, nah iya. kita buat seperti itu ini, tapi dengan skala lebih besar, dan putarannya tidak menggunakan ban tapi diputar oleh air. Itu melalui turbinnya itu. Soalnya bayangan saya kalau turbin itu ditaruh di gerojokan itu banyak yang mandi, kabelnya konslet terus kabeh. Makanya di sana seperti kemarin saya sampaikan, kita tidak ngutik yang sudah digunakan umum, tapi yang di belakang Padepokan Ki Jati itu saja. Itu nanti ditampung, kemudian disirkulasikan, ditarik ke atas, turun lagi, begitu terus. Ini sudah mampu memutar turbin. Dan nanti bukan kita atau kami takut barangnya hilang, tapi kalau nek sing kesetrum malah ciloko ya. Makanya nanti kita akan beri pengaman dalam bentuk pagar mungkin ya.
Lah kalau di desa itu sampai sekarang yang belum ada pompa listriknya, umumnya kan pakai sumur kerean itu. Kira-kira air itu kalau ndak muncrat gitu, kalau air di bawah itu diam, bisa difungsikan juga? Bisa Juga ya. bisa. Cuma butuh mancur sidik tok gitu ya. Waduh, hebat. Jadi nanti air dari bawah itu taruhlah di tandon di atas itu kita isi dulu. Ketika dia turun ke bawah, dia memutar turbinnya. Turbin ini bisa mengalirkan listrik, dan dari listrik kan bisa memompa lagi air itu ke atas. Salah satu fungsinya begitu. Atau kita bisa menggunakan teknologi hidram. Teknologi hidram itu mancur pendek gini, dia tekan dengan menggunakan beberapa klep, dia akan mampu bergerak ke atas. Bisa. Jadi menggunakan teknologi hidram paling tidak, itu bisa. Itu mikrohidro. Iya. Dan nggak perlu air dengan debit besar. Jadi itu yang bisa kami jelaskan. Jadi kurang lebih, nggih. Nanti dilanjutkan Pak Wid ya. Jangan kemana-mana para penonton Dharma TV yang kami muliakan. Nanti kita lanjutkan. Cermati terus, bila perlu direkam ya di Dharma TV ya, atau buka YouTube streamingnya bisa. Nggak apa-apa, itu demi kepentingan kemanusiaan. Masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dharma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih ya, Anda masih mengikuti juga dengan setia. Pak Win, tolong dilanjutkan Pak Win. Itu kalau begitu semakin terang ini kelihatannya karena jenengan sudah memulai dari khayalan yang saya khayalkan selama ini yang kecil, sehingga nanti itu gayung bersambut ke selanjutannya, sehingga misalnya waktu penjenengan berdua itu kalau difokuskan gaya percontohan neng pedepokan saya, nanti sekaligus pring-pring itu kita buatkan untuk rumah-rumah desa yang sederhana, ben turis-turis itu sekali tempo tadi orang desa gitu. Buka ya, tapi kan minimal penerangan itu harus ada. Meskipun satu rumah itu 10 watt, 10 watt itu kan cukup, nggih. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu Pak Win? Benar sekali Ki Jati, makanya program kami seperti kami sampaikan terdahulu, yang penting ada listriknya dulu. Nah, ketika sebuah kawasan ini ada penerangan, tentunya akan dihadiri, punya potensi wisata. Seperti di Wangon itu kan sementara ini digunakan sebagai wisata spiritualisnya, kayak di Sumber Naga dan di Padepokan Ki Jati sendiri sering dikunjungi orang, padahal masih gelap gulita. Harapan kami dengan adanya penerangan nanti akan semakin mengundang minat dari masyarakat untuk datang ke sana. Dan ketika harapan itu bisa terwujud, tentunya UKM-nya Bu dengan kulinernya itu bisa bergulir. Nah, kemudian untuk membantu para petani, seperti saya sampaikan kemarin, sebagian dari listrik tadi bisa digunakan untuk mesinisasi. Jadi petani singkong biar nggak mikul singkongnya di kondisi mentah gitu ke kota, tapi sudah dalam bentuk keripik, sudah dibuat tepung, bentul sudah dibuat keripik, sudah dibuat tepung. Sebagian pelaku UKM di Singosari pernah takjak membuat keripik bentul gitu, sebagai pengganti kentang. Untuk sambal goreng dan sebagainya, ternyata enak banget rasanya. Dan bentul itu sepengetahuan saya kalau naik mobil itu yang adanya Singosari ya. Sentra itu dari bentul daerah mana itu? Sentra bentul itu di kawasan Singosari memang. Yang saya lihat itu di Kereweh itu banyak itu penanam bentul itu. Ngenep Iya, di Ngenep juga. Di kawasan Karangpeloso sampai Singosari banyak. Iya. Lah ini loh masyarakat Singosari khususnya ya, Anda adalah mempunyai potensi yang sangat besar sekali. Juga di bidang yang lainnya nanti pengrajin teklek ya. Nanti kalau Putri ke sana mau borong bahan bakalan ya, wis diwehi depan diwehi karet itu. Nanti akan saya jajakan, akan kulak saakeh-akeh
dijajakan, sehingga si turis-turis datang itu wis tuku wis dicat, nanti kakek yang ngecat tak gambari ngelukis gini gitu ya, didum lah ben kabeh rezekine bisa merata gitu ya. Seperti tadi dalam siaran minggu yang lalu dengan Putri sudah ada rencana juga bahwa pengrajin teklek, pengrajin ini akan dibudidayakan, dan wangon itu nyawang dan angon Padepokan saya di Singosari sana akan digunakan oleh Mas Agus sama Pak Win ini untuk pembudidayaan tentang wisata alam spiritual, wisata spiritual alam dan apa ya, wisata spiritual yang alami ya, yang alami gitu ya, yang alami. Memang kita harus kembali ke alam lagi ya. Seperti sekarang ini waktu corona ini mungkin ya kehendak Sang Maha Kuasa supaya kita ingat lagi kepada leluhur kita ya. Karena siapa yang ninggali bumi kan leluhur kita, bukan leluhur bangsa lain ya. Bangsa lain ya leluhur kita. Siapa yang menghormat kalau tidak kita gitu, monggo. Mas Agus dulu, masih ada waktu, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara umum, monggo. Harapan kami, karena kami bergerak di lereng Arjuna dan titik awal atau base camp kami ada di Singosari, tentunya saudara-saudara yang di kawasan itu, yang tidak jauh dari situ, kita belajar bareng. Kita kemudian sering ketemu, kita diskusi sarasean untuk mewujudkan sesuatu yang kemarin-kemarin itu mungkin belum sempurna. Dengan sentuhan teknologi tepat guna yang di desain Pak Win ini, mudah-mudahan itu menambah nilai dari sisi gairah, dari sisi produksinya, dari nilai ekonominya, sehingga dengan demikian dinamika masyarakat akan hidup manakala mereka sudah merasakan manfaat kesejahteraan itu sendiri. Sehingga kita optimis sajalah, COVID pada saatnya akan berlalu. Tapi kemudian untuk kebutuhan pangan itu harus dimulai sejak situasi apapun, supaya kita selalu dalam kondisi sejahtera. Sehingga bahwa kalau ada lockdown dan segala macam, wong kita logistiknya sudah siap semua, ngapain harus bingung. Jadi optimisme itu yang kami harapkan. Kemudian kedua, silaturahmi antar saudara yang ada di sana untuk kemudian saling asuh supaya kita ini betul-betul menjadi cahaya yang memberikan cahaya yang lain. Dan perlu saya sampaikan bahwa senior-senior kami, Genarung Alam, sahabat-sahabatnya beliau ini sudah mulai menarik perhatian, memberikan perhatian, sehingga ada kemungkinan tak lama lagi beliau akan memberikan uluran tangan, Pak, untuk mewujudkan kegiatan kami ini, dan beliau juga akan terjun langsung ke lokasi untuk memberikan bantuan sekaligus membantu peningkatan kesejahteraan, karena memang inti kegiatan kami sebetulnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang skalanya memang satu kawasan, memang luas. Tapi luas itu kita mulai dari yang kecil, dibangun saya harapkan menjadi kawasan di sekitar Singosari, sekabupaten Malang, kemudian Provinsi Jawa Timur, dan berharap memang pada saatnya nasional dan mampu mengundang wisatawan mancanegara. Bahwa kami punya kemampuan, punya local wisdom, leluhur kami dulu itu leluhur yang hebat, orang-orang yang hebat, sehingga dengan begitu optimisme masyarakat bangga dengan leluhurnya, tidak ada rasa kurang percaya diri, sehingga selalu optimis terus. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, ya itu sebetulnya harapan kami, goal kami dari kegiatan ini. Waduh, hebat. Nggih. Pak Win, jangan mau nambahkan apa Pak Win? Monggo. Sedikit saja saya tambahkan. Terinspirasi juga dari kemarin yang disampaikan oleh, kemarin saya sebut Sri Kandi dari Ndeso ya. Beliau mampu berkreasi, kemudian berinisiatif. Dengan kreativitasnya itu kan
ada optimisme di sana. Nyatanya di tengah pandemi juga mampu berkarya dan mampu memberikan inspirasi yang luar biasa. Jadi saya berharap, ayo kita bareng-bareng, kita tepis jauh-jauh pesimisme menghadapi pandemi ini. Tetap optimisme dalam rangka mengarungi hidup berbangsa ini. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, memang nanti suatu saat setelah hari raya saya tak membawa gambar gede, di tengah nanti ada ruang putih kecil, lalu dikelilingi satu kuning. Setelah kuning, gambar kuning dikelilingi gambar merah. Setelah dikelilingi merah, dikelilingi gambar hitam. Saya akan mengupas sebenarnya manusia yang sempurna itu sebenarnya yang hidup bagaimana. Yang jelas secara umum adalah sadar terhadap dirinya. Oleh karena itu kalau ini diperjelas lagi, kita akan harus tahu Tuhan itu apa, siapa, di mana, kemana. Saya ulangi ya, nggak apa-apa yang ngomong itu kakek ini ya. Tuhan itu apa, siapa, di mana, kemana. Loh, Tuhan kok apa? Memangnya benda. Benda itu ada yang benda kelihatan, ada benda yang tidak kelihatan. Apa misalnya? Udara tidak kelihatan, tapi kan tangan kita kalau kita sebul gini terasa. Tempat terbuka, di sini ada angin lewat, terasa. Ada lagi yang lebih kecil lagi, apa? Gas. Ya, gas itu selalu cepat meninggalkan gravitasi. Artinya mencari titik minus yang tertinggi, istilahnya menguap ya. Dan itu adalah ilmu yang sejak dulu sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Mohon maaf, bukan sukuisme. Ini pernah dilakukan abad 7 ke 8 orang Blitar di Wlingi, di Rambut Munte, yang namanya Empu Barada. Waktu itu bisa terbang tanpa baling-baling ya. Supaya anak cucu jelas ini, harus bangga sebagai anak cucunya orang pinter ya. Terbang tanpa baling-baling. Nah, padahal orang-orang di barat sana bisa terbang itu karena membuat baling-baling. Baling-baling itu bentuknya begini. Kalau ini berputar dengan keras, itu ngiris benda, ngiris udara ini, akhirnya baling-baling itu nggeret. Itu makanya pesawat-pesawat yang dulu sebelum ditemukan jet-jet gas-gas itu dengan sistem itu. Nah, demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Terima kasih sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena masih bulan Syawal ya. Dan jangan lupa kita setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kami ucapkan terima kasih dan rahayu.